Orang kalau kebaikannya kelewatan tuh gitu tuh. Inisiatifnya tinggi. Dipikir mereka itu tuh kebahagiaan mereka tuh sama kayak kita. Mereka tuh nggak paham karakter kita nih berbeda. Mereka melakukan itu dipikir tuh Kis tuh bakal suka. Setelah lama mereka tahu karakter Kis, baru tahu ternyata memang Kis tuh orangnya suka ditinggal sendiri aja. Jangan ganggu aku pas aku lagi sendiri. Cukup lakukan sedikit aja, misalnya Kis minta tolong nih. Tolong ini bawain bantal aku ke kamar sebelah bisa nggak gitu. Kalau misalnya dia mau, nggak apa-apa. Kalaupun dia gak bantu, Kis nggak akan marah. Sudah selesai itu misalnya dia, aku temenin ya di sini misalnya kayak gitu dia inisiatif. Enggak usah temenin aku sendiri aja. Jangan ganggu. Jadi kesenangan orang beda-beda. Kayak dari 3 karakter teman yang tadi aja nih beda. Yang satu yang umurnya 22-an, dia suka makanan diantar. Pokoknya setiap hari dia harus dianterin makanan. Kedua, dia suka ke klub. Jadi kalau hari libur dia pasti ke klub. Yang ketiga dia suka alam. Jadi dia senang misalnya minggu ini jatah dia harus ke Ubud. Minggu depan dia diajakin ke Kintamani. Minggu depan dia diajakin ke Bedugul. Pokoknya selalu ganti. Karena memang beda-beda karakternya. Terus ada lagi satu teman yang memang dia tuh introvert juga, tapi dia tuh nggak suka sendirian. Dia suka ditemenin. Ada teman Kis satu lagi. Dia bocil juga. Jadi dia tuh kalau misalnya hari libur dia akan kesepian kalau dia dibiarin sendiri. Sedangkan kita jadwal libur tuh satu orang tuh satu kak. Nggak ada teman. Tapi dia karakternya nggak mau sendiri. Jadi dia nggak pernah mau menyendiriin diri. Ya dia cari cara sendiri gimana caranya supaya dia nggak sendiri. Jadi ini karakter yang ini dia sebenarnya introvert tapi dia nggak mau sendirian. Minimal ada satu teman dia. Entah cowok ataupun cewek yang nemenin dia, yang penting dia ada temennya. Tapi dia nggak mau pergi kemana-mana, dia cuma diam aja di satu tempat, entah nonton, makan, kan karakter. Dari situ Kis belajar dalam hati Kis kayak gini. Dari anak-anak Gen Z yang sebagai terapis waktu di Denpasar, kan kita beda-beda kota nih, ketemu di Kis banyak belajarnya kayak gini. Pertama kita harus jujur dengan kesukaan kita. Itu penting. Karena dulu Kis tuh selalu menutupi apa sebenarnya yang Kis mau. Jadi Kis tuh berusaha yang penting orang suka, Kis ngikutin aja apa yang orang mau. Sementara hati Kis tuh sebenarnya nggak suka. Dari mereka Kis belajar untuk lebih jujur. Kayak waktu itu Kis ingat banget, Kis tuh udah ada janji sama tukang pijat ya. Jadi Kis tuh kan punya langganan Mbak Pijat, Mbak Ratna namanya kan. Nah kan pijat sama Mbak Ratna ini Kis tuh udah rutin. Pokoknya setiap libur Kis harus pijat. Selain pijat Kis suka shopping sendirian, terus Kis tidur sendirian, itu kebahagiaan Kis. Nah karena mereka pikir bahwa kebahagiaan mereka dengan Kis tuh sama, mereka berkumpul lah kan, rame-rame ceritanya. Pikiran Kis tuh nggak pernah berpikir mereka akan melakukan ini. Inisiatif dong. Mereka tahu tempat mall biasa Kis pergi. Mereka kan nanya sebelum-sebelumnya, kamu ke mall mana? Mall ini kata Kis. Jadi mereka sudah tahu nih tempat mallnya Kis biasa pergi. Mereka pikir dengan mereka menyusul Kis rame-rame, Kis tuh bakal senang gitu. Ya ada sih rasa bahagianya tuh apa ya? Kis menghargai, ya. Bahagianya ngerti nggak? Kis sangat menghargai yang pertama effort mereka, kedua kepedulian mereka, ketiga mereka ini berusaha untuk membahagiakan Kis dengan cara mereka. Mereka tuh nggak ada rencana jahat, mereka cuman nggak tahu apa yang Kis suka. Itu aja. Kesalahan mereka tuh cuman mereka tuh nggak tahu apa yang Kis suka. Itu doang kesalahannya. Sementara yang lain tuh mereka perfect, mereka tuh bagus. Mereka tuh pengen Kis tuh ikut gabung berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Sedangkan Kis tuh nggak terbiasa teman-teman, beneran. Kis tuh nggak terbiasa tempat yang harus beramai-ramai kayak, kan kalau di Bali tuh ada klub ya. Tapi klubnya itu kita kayak sofanya tuh harus bayar. Sedangkan sofanya tuh nggak di dalam ruangan, di luar. Kayak menghadap ke laut, menghadap ke kolam. Nah mereka tuh suka yang kayak gitu. Mereka tuh suka yang kayak gitu. Sedangkan Kis, gaya hidup Kis tuh beda teman-teman. Iya, jadi gini loh. Orang yang biasa hidup di kota besar mungkin terbiasa ya dengan hal-hal yang glamor, yang ya kayak gitu cara hidupnya. Terus pas Kis diajakin, jadi tahu nggak di hari itu Kis kan biasanya selalu tepat waktu janji bersama Mbak Pijat, Mbak Ratna tadi. Di hari itu Kis ingat banget, mereka bilang gini, kan jarang-jarang kita bertemu, katanya jarang juga kita bareng, biasanya kan kita libur sendiri-sendiri. Tolonglah kali ini bisa nggak sempatin waktunya buat kita bareng, kata mereka. Jadi Kis mau pada hari itu karena menghargai effort dan niat baik mereka.
senang tuh kalau misalnya kita jalan tuh ya udah ke pantai, kita lepas sendal jepit kita tenteng, sambil ngobrol deep talk gitu. Itu lebih menyenangkan. Bagi Kis suka sesuatu tuh yang simple, sederhana, bukan harus duduk di sofa yang terlalu formal. Beneran. Kalau di sofa itu, kenapa Kis merasa terlalu formal? Karena kiri kanan ini kan banyak orang lain yang kita tuh nggak bisa ngobrol lebih dalam. Kurang. Walaupun momen kayak gitu Kis butuh. Kadang-kadang ya. Ada momen dimana Kis mau menikmati kebersamaan yang kayak gitu, tapi jangan sering. Mungkin 1 atau 2 kali setahun. Gak usah sering-sering lah. Hal kayak gitu menurut Kis gak terlalu penting bagi Kis. Beneran. Tapi Kis menghargai usaha mereka. Karena menurut Kis mereka itu kan punya modal pertama. Kan mereka punya modal, otomatis gak sembarangan ngajakin kita ke tempat yang mahal. Kedua, makanan semua ditraktir. Semua rencana sebaik itu tuh mereka yang ngatur. Kis gak pernah mikir. Jadi menurut Kis nih ada hal baik yang bisa Kis ambil dari teman-teman Kis yang ekstrovert yang tadi ya. Orang ekstrovert itu adalah orang yang inisiatif, cerdas, dan selalu mengatur semuanya sedetail itu. Orang introvert kayak Kis ini orangnya mageran. Orang kayak Kis tuh gak akan pergi keluar kalau bukan hal itu penting banget. Dan Kis gak akan dapat pengalaman sebagus itu selama Kis di Jakarta, Bali, Jogja, atau dimanapun. Kalau seandainya Kis punya temen sesama introvert. Jadi kayaknya Tuhan ini baik. Beneran. Tuhan tuh baik mengirimkan kita seseorang tuh yang memang jauh berbeda sama kita untuk supaya kita tuh dapat pengalaman gitu. Ada pengalaman seru, pengalaman baru, kita bisa explore. Banyak hal baru Kis tuh terjadi selama Kis di Bali waktu itu pas jadi terapis, tahu nggak? Aduh, bikin pusing, bikin ada aja gebrakannya orang-orang extrovert ini. Aku tuh lagi pengen nikmatin tidurku ya. Aku tuh pengen bersantai gitu, pengen pijet. Tapi di hari itu mereka ngajakin aku harus ikut mereka ke klub. Jadi aku bilang lah sama Mbak Ratna dengan berat hati ya kan. Aku chatting Mbak Ratna. Selamat sore Kak Ratna. Mohon maaf sebelumnya. Dulu-dulu aku gak pernah kayak gini. Tapi hari ini aku mau nge-cancel janji sama Kak Ratna. Nanti malam kan kita ada janji jam 8 malam. Kata Kis gitu. Dari sore jam 3-an atau jam 4 gitu Kis chatting. Maaf ya Kak, sekali lagi karena aku harus membatalkan janji kita malam ini untuk pijat. Karena aku ada janji dadakan sama temen aku. Kita jarang-jarang banget kumpul Kak. Terima kasih ya Kak atas pengertiannya. Kis bilang kayak gitu woy. Karena gak enak banget kita harus ngebatalin janji sama Kak Ratna waktu itu. Kis ingat banget. Habis itu akhirnya Kis pergi kan. Sepanjang perjalanan kalian tahu, belum sampai otak kan udah berpikir kapan pulang. Belum sampai, baru di jalan. Karena apa? Karena di sepanjang perjalanan macet teman-teman. Pamit silahkan. Di sepanjang perjalanan macet. Kis tuh rasanya tuh kalau pengen ke suatu tempat diajak udahlah macet. Kayak rasanya tuh aduh, mendingan aku pijet dah. Banyak orang tuh suka banget gitu ya kayak gitu. Iya Kis yang enggak ini ya kan, orang kesukaannya beda-beda. Tapi bagi Kis enggak senang woy. Hatiku enggak senang ketika aku harus berdesak-desakan, bermacet-macetan. Kecuali itu memang hal penting. Ini tuh enggak penting menurut Kis kalau cuma kita duduk gitu nge-cheers. Kecuali kita tuh kayak ada sesuatu, mungkin kayak contoh nih ada orang dia ada pertemuan penting ngobrolin entah apa sesuatu, ada sesuatu something yang penting gitulah, apa gitu untuk masa depan kita, kek nambah skill, kek nambah ilmu pengetahuan atau apa. Itu kalau cuma duduk nontonin orang gitu, duduk mau ngobrol pun susah. Kita nih ngobrol, kalau kita misalnya ngumpul cuma sesama kita aja itu enak. Bayangin misalnya kita di suatu tempat, kita 4 atau 5 orang, tapi orangnya orang kita, Kis bakal lebih bahagia. Nggak usah ngumpul gitu. Kenapa? Coba, Kis kan nih, mereka udah bayar sofa. Sofa itu paling murah 3 juta kan? Paling murah. Ada sampai 10-15 juta tergantung lokasinya kan. Semakin dekat sama pantai, semakin ini pemandangan bagus, semakin mahal. Diambillah tuh sofa. Dalam hatiku, sudahlah dia bayar kayak gini, makanan kayak gini, kiri kanan nih berisik. Bener. Ngomong cepet, kerja juga cepet nih. Oh, kalian gak denger ya? Tahu nggak Kak? Kiri sama kanan kan depan belakang semua orang pada berisik. Dan orang itu kita nggak kenal. Ada orang bule, orang Indo campur jadi satu yang kita tuh nggak tahu mereka siapa. Menurut Kis, kita mau ngapain gitu? Cuman cheers, kita dituangin minum. Kan mereka pesan alkohol gitu kan. Di gelas nih, cheers gitu. Terus pesan-pesan makan yang nggak tahu apa namanya. Pokoknya bahasa Inggris semua itu namanya kalau hotel-hotel, bukan hotel, klub mahal.
Pasti tuh bahasa Inggris kan, yang datang makanannya nggak sesuai sama bacaan. Kan Kis nggak ngerti artinya, jadi pas datang, ini makanannya apa nih kayak gini. Habis itu kita mau makan, kayak kurang menikmati. Kurang menikmatinya apa? Karena nggak bisa ngobrol, lebih deep, lebih dalam. Yang Kis suka tuh ya misalnya nih, kita punya atasan, kita punya teman rekan kerja, kita punya klien-klien atau orang yang biasa royal atau loyal bersama di tempat rekan kerja kita, kan pasti ada orang-orang terpilih nih. Itu lebih enak. Kita ngumpul sesama itu, ngobrol dengan orang yang kita jelas-jelas tahu. Menurut Kis. Jadi menurut Kis tuh, kebahagiaan Kis tuh Kis sudah tahu sekarang. Kis nggak terlalu suka kalau di keramaian yang kita nggak tahu dia siapa. Ngapain? Buang-buang waktu. Serius kalau bagi Kis, kecuali carain. Tempatnya harus di situ, misalnya kita harus melihat lokasi, misalnya ke lokasi ini nih kita harus terjun ke sini ngeliatin. Ngapa? Kayak zong banget gitu. Aku buang-buang waktu rasanya. Waktu malam itu pas mau pulang kan Kis bilang, kamu bahagia nggak? Karena Kis tuh tahu niat mereka baik kan. Kis kerasa tahu. Hati Kis ini sangat tahu ketika orang niat baik sama Kis. Niat orang ingin membahagiakan Kis tahu banget. Makanya Kis hargain cara mereka. Cuman karena mereka nggak tahu aja kebahagiaan Kis gitu. Mereka nggak salah. Karena mereka bahagia dengan cara kayak gitu, tapi mereka pikir kebahagiaan Kis tuh kayak gitu. Sedangkan kebahagiaan orang tuh beda-beda. Jadi menurut Kis pribadi, Kis menghargai gitu dengan usahanya. Cuman Kis lebih baik jujur. Kis kasih tahu gini, teman-teman, terima kasih ya atas niat baiknya. Aku senang hari ini kita bisa bareng. Kesenangan aku tuh bukan masalah dari tempat yang tadi. Kita harus berkumpul di tempat orang-orang ramai kayak gitu. Kesenangan aku karena ada kalian. Kis bilang, kebahagiaan aku tuh kalian. Adanya kalian sama aku, itu kebahagiaan aku. Mau dimanapun tempatnya. Kis bilang kayak gitu. Kalau ditanyain macet-macetan kayak gitu, menurut aku sih ke depan kalau kita lakuin ini lagi sih nggak worth it. Sementara liburan aku cuma 1 kali seminggu, kata Kis. Iya, angkringan enak, kaki selonjoran mandangin sawah. Makan angkringan 30.000. Ya, udah ada minum, jus palingan dapat. Udah enak tuh. Beneran. Mereka minum kopi dah. Ya kan, kopi paling berapa harganya? Ya kan di angkringan malah lebih enak. Karena bagi Kis tuh tahu kebahagiaan Kis, teman-teman. Kebahagiaan Kis tuh kebersamaan. Kebersamaan dengan orang-orang yang Kis anggap dia tuh penting dan berharga dalam hidup Kis. Contoh, misalnya bapak ibu Kis memanggil Kis kumpul bersama